Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini sekali lagi saya akan membahas mengenai kontroversi apa yang Pak Erastus khotbahkan yang dipotong, padahal itu adalah bagian dari seminar minimum 20 seri bahkan lebih ya, mengenai logos ya. Anda lihatlah video saya yang sebelumnya ya, di mana khotbahnya Pak Erastus belum selesai sudah dipotong, padahal itu baru satu dari 20 lebih seri gitu ya. Jadi orang belum melihat sampai akhir dia sudah mengecap Pak Erastus sesat. Oke, saya nggak masuk situ lagi deh ya. Kita masuk ke skala yang lebih besar. Begini loh. Ketika kekristenan mula-mula itu kan diajarkan oleh para rasul ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan lain-lain, juga Paulus ya. Begitu para rasul meninggal, tentu diteruskan oleh para murid-muridnya, ya. Kemudian oleh pemuka-pemuka agama lah, yang waktu itu disebutnya uskup, ya. Sekarang pun uskup juga. Nah, waktu itu kekristenan tentu kalau ditinjau dari kacamata gereja purba atau gereja ortodok, mereka bilang harusnya begini, yang Katolik bilangnya harus begini. Bahkan di antara mereka, ya pokoknya tidak sepakat mengenai misalnya kedudukan Yesus. Jadi kontroversi kedudukan Yesus itu sudah sejak abad kedua, abad ketiga. Abad ketiga lah kita bilang. Sehingga Kaisar Konstantin yang agung merasa perlu untuk menyatukan ini supaya jangan kisru gitu kan. Dibuatlah yang namanya Konsili Nisea di tahun 325. Sudah pernah saya bahas sekilas, dari 1.800 uskup yang diundang, cuma 318 uskup yang hadir. Itu pun ada yang mencatat cuma 250. Tapi oke lah, dipakai 318. Kebetulan angka 318 itu sama dengan jumlah pelayan-pelayan Abraham di Kejadian 14 ayat 14. Maka mereka merasa, wah ini loh pelayan-pelayan Abraham. Kemudian diambillah keputusan di Konsili Nisea itu. Sekali lagi, dari 1.800 uskup yang hadir, yang diundang hanya 318 yang hadir. Artinya tidak sampai berapa ya, 20% bahkan. Oke? Padahal kalau di semua organisasi keputusan harus diambil minimum 2/3 yang hadir. Kalau tidak 2/3, diundang lagi minimum harus misalnya biasanya itu 50% plus 1. Tapi ini langsung diambil keputusan getok palu. Saya bukan sedang mau menyerang Konsili Nisea. Oke? Artinya setelah Konsili Nisea getok palu, semua gereja-gereja Kristen harus mengikuti Konsili Nisea ini. Jika tidak, maka yang bertentangan akan dipersekusi. Sesial-sialnya dikucilkan. Ini menyedihkan ya, masa kekristenan yang ajarannya kasihilah musuhnya, tetapi yang berbeda pandangan dianggap bidat, dianggap sesat, harus dipersekusi atau minimum dikucilkan. Anda mau tahu? Sampai sekarang pun masih banyak gereja-gereja yang beda pandangan dengan Konsili Nisea. Anda pikir semua gereja di seluruh dunia semuanya mengikuti Konsili Nisea yang awal? Tidak. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Oke, situ dulu satu ya. Kemudian, di abad 16, ada gerakan yang memprotes. Ya, ajaran Katolik. Panjang lah, saya nggak mau masuk ke sana ya. Salah satunya tidak mengakui supremasi paus. Dan adalah beberapa hal lagi, sehingga mereka memisahkan diri menjadi gerakan Protestan. Ya. Nah, ketika mereka memisahkan diri, tentu pemisahan ini dicap sebagai sesuatu yang bidat juga. Dianggap sesat.
karena menentang supremasi paus. Oke? Kemudian Protestan itu juga pecah-pecah lagi. Banyaklah, ada Anglikan, ada Luteranisme, ada Calvinisme, ada Anabaptis ya, saya sudah sebut belum ya. Kemudian banyak macam ya. Kemudian ada juga Pentakosta, Karismatik, Advent dan lain-lain, banyak. Nah, setiap kali mereka memisahkan diri dari Protestan itu sendiri, mereka masih menganggap mereka Protestan, tapi mereka punya warna masing-masing. Setiap kali mereka memisahkan diri, ya mereka juga dianggap sesat oleh yang gerakan pertama yang dimotori oleh Martin Luther. Contoh misalnya Calvinisme, mereka menganggap bahwa keselamatan itu sudah ditentukan sebelum manusia itu sudah dilahirkan. Jadi Tuhan seakan-akan menciptakan ada orang yang sebelum dilahirkan, orang ini sudah dipastikan masuk surga, yang ini masuk neraka. Dan itu banyak ditentang juga. Bagaimana mungkin kalau Tuhan belum apa-apa sudah menciptakan orang ini pasti masuk surga, ini masuk neraka? Buat apa dong orang disuruh bertobat? Buat apa disuruh bertobat kalau dari awal sudah ditentukan yang ini pasti masuk surga, yang ini masuk neraka? Jadi itu pun terjadi perdebatan. Dan sama juga yang tidak setuju dipersekusi atau setidaknya dikucilkan. Jadi setiap kali ada perpecahan, yang pecah atau memisahkan diri itu disebut sesat. Demikian juga gerakan Pentakosta yang terjadi di awal tahun 1900-an. Ya, salah satunya dari gerakan Azusa Street di Amerika Serikat. Ya, mereka juga dianggap bidat oleh saudara-saudara Protestannya karena salah satunya mempraktekkan bahasa roh, karunia roh yang tidak dipraktekkan oleh kebanyakan mereka. Oke? Ortodok, Katolik dan lain-lain, Protestan mainstream juga tidak mempraktekkan karunia bahasa roh. Jadi Pentakosta itu juga dianggap bidat, sesat. Apa itu bahasa roh? Kira-kira begitu. Oke? Nah, pertanyaannya, kalau masing-masing sudah saling menyesatkan karena beda aliran, oke lah kita ngomong Pentakosta Karismatik dah ya. Kan Pak Pendeta Erastus Sabdono ini sudah mendeklar bahwa dia adalah masuk di aliran Pentakosta Karismatik yang sudah dianggap sesat bahkan oleh sesama Protestan sendiri gitu ya. Lah, kalau sudah dianggap sesat, ya sudahlah. Atau dengan kata lain gini ya, sekali lagi ya, saya bukannya mau menihilkan hasil konsili Nisea. Lah, kalau sama saudaranya sendiri sudah dibilang sesat, sesama Protestan loh gitu ya. Ya sudah sesat, ngapain harus ngikuti konsili Nisea? Masuk akal nggak? Kan sudah dibilang sesat. Kalau sesat kan namanya benar-benar sesat gitu ya. Ya, you sudah bilang saya sesat gitu ya. Ya ngapain saya harus ngikuti konsili Nisea? Apakah dengan saya mengikuti konsili Nisea saya jadi tidak sesat? Nah, logikanya kan harus begitu. Iya dong. Nah, apalagi ini sesama Pentakosta yang sudah dikatai sesat oleh sesama Protestan yang lain gitu ya. Terus menyesatkan sesama Pentakosta lainnya. Karena punya pandangan yang berbeda. Di mana nalarnya? Sedangkan ada pendeta, saya nggak usah sebut nama ya, yang mengajarkan bahwa dia sudah turun naik surga, kok tidak tidak dibuli berjilid-jilid. Dan juga ada pendeta yang mengklaim sudah pernah tur ke neraka, kok tidak dibilang sesat dan tidak dibuli berjilid-jilid. Atau ada pendeta yang bisa menghardik virus COVID, tapi nggak pergi-pergi tuh virusnya. Kok nggak dibully, berjilid-jilid? Dan ada pendeta yang bilang dia sudah ke markas penyimpanan virus COVID dan sudah dihancurkan. Padahal bohong juga gitu ya. Kok nggak dibully, berjilid-jilid? Lah, Pak Erastus mau mengajarkan kedudukan Tuhan Yesus sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Sekali lagi, bukan tidak menghormati konsili Nisea. Hierarki tertinggi dari ajaran Kristen bukan konsili. Sekali lagi dengan segala hormat dengan keputusan konsili Nisea. Beberapa tahun lalu, Pak Erastus sudah pernah mengemukakan bahwa misalnya Yesus itu tidak sederajat dengan Allah Bapa. Banyak yang marah itu.
Padahal kalau Anda lihat di Alkitab, itu banyak ayat-ayat yang mengacu ke sana. Misalnya Yesus itu adalah utusan. Nah, kalau orang yang namanya utusan tentu lebih rendah daripada atasan. Kemudian ada ayat, aku mengerjakan kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya. Loh, ya karena dia utusan mengerjakan kehendak Bapa. Dan masih banyak lagi ya. Di luar itu aku tidak bisa melakukan apa-apa. Anda bisa baca ayatnya banyak. Itu yang diterangkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ya. Nah, itu sudah sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang Pak Erastus ini lebih mempertajam apa yang dia gali dari Alkitab sebenarnya. Oke dah, Anda mungkin boleh tidak setuju. Kalau Anda pernah kuliah teologi, ya gitu ya. Penggalian Alkitab di kelas, misalnya seorang dosen memberikan tugas untuk menafsirkan sebuah ayat yang sulit misalnya. Tentu dalam satu kelas bisa saja kalau ada 20 mahasiswa, 20-20-nya penafsirannya bisa beda. Dan itu nggak haram. Tapi mengapa sekarang ketika ada orang yang menafsirkan suatu ajaran, apalagi itu sah sesuai Alkitab, kok sudah dituduh sesat gitu. Bahkan ada gerakan yang seakan-akan menggalang STT gitu ya, sejumlah STT bahkan terakhir bisa 85, ternyata setelah ditelusuri sebagian ternyata tidak ikut-ikutan, cuman dipakai namanya. Dan diminta mereka bersepakat untuk minta Pak Erastus mundur atau dilengserkan gitu ya. Padahal di ADART BPMTKKI di mana Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono sebagai ketua, kalau seorang ketua mau dilengserkan ada tata caranya. Ya, misalnya meninggal, melakukan kriminal gitu ya. Bukan karena pandangan teologi yang berbeda. Coba Anda lihat. Kenapa harus dibawa ke sana? Itu satu. Kedua, ternyata nama-nama STT yang dipakai itu tidak semuanya benar. Ada yang bilang, oh kok nama saya dicatut gitu. Ini kan lucu ya. Kan lucu ya, ada gerakan ini yang digalang oleh orang Kristen sendiri. Ya. Miris nggak? Miris. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya hanya menghimbau, bijaksanalah Anda. Kalau Anda tidak setuju dengan pandangan si A, si B, si C, kita di Indonesia ini ada 95 sinode. Kalau semua sinode itu cara pikirnya harus sama, buat apa harus ada 95 sinode? Itu berbicara mengenai sinode gereja-gereja Kristen di luar Ortodok dan Katolik. Kalau di Amerika ada ratusan. Terus Anda mau bilang Indonesia ada ya, 95 itu harus punya satu pandangan? Ya nggak bisa lah. Sinode A sama sinode B pasti pandangannya berbeda. Pengakuan Allah Tritunggal gereja Kristen, Katolik, Ortodok itu juga beda. Jadi siapa yang benar? Tritunggalnya Protestan, apa Tritunggalnya Ortodok, apa Tritunggalnya Katolik? Apa tiga-tiganya salah semua? Apa cuma satu yang benar, yang dua salah? Yang satu benar, yang dua itu sesat? Ya nggak bisa lah. Karena juga beda aliran gitu ya. Kenapa harus sewot gitu? Ya, jadi saya mau mengajak Anda cerdaslah dikit. Kalau Anda mau menanggapi ajaran Pak Erastus, tontonlah seminarnya yang ada di channel YouTube Truth ID. Sampai minggu lalu itu baru sesi ke-11. Masih ada 10 sesi lebih, bahkan bisa 20 sampai 30 mungkin. Belum selesai, coy. Nontonlah dari seri 1, 2 sampai 11 lah minimum yang minggu lalu. Kemudian tunggu lagi sampai selesai. Nah, baru-baru ini ada kesaksian dari seseorang yang karena penasaran dengan ajaran Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dia sampai mengikuti khotbah-khotbah Pak Erastus Sabdono tentang logos ini yang berseri-seri ini. Percaya atau tidak, orang ini akhirnya mau bergabung ke GSKI Rehoboth. Karena menurutnya inilah yang Alkitabiah. Nah, itu menurut kesaksian loh ya, bukan saya mempromosikan gitu ya. Tapi kalau Anda tetap bilang ini sesat, tidak sesuai dengan gereja saya, terserah Anda.
Seseorang itu sesat bukan karena kata pendeta Anda, bukan karena kata sinode Anda. Ya, karena masing-masing sinode pasti punya acuan yang berbeda. Kalau sama, kenapa harus ada 95 sinode di Indonesia? Gitu aja kok repot. Oke deh, itu saja ya supaya Anda tambah cerdas dan tercerahkan. Ya, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.